muka saya sempat membesar, gigit saya juga membesar. Betulan. Kalian kalau punya band dan kalian pede, musik kalian bagus, hubungin anakku di siap, aman, nah mungkin sederhana aja, 16 tahun nanawanan kau menawarin, nah karena kalian 15 tahun tak kamu dia mah asup kuliah merenangnya kelubentuk. Kalau kalian kan 16 tahun kan 1 sampai 16 ya. Kalau kita 16 tahun tuh kayak 4 tahun lah. Jadi kalau membernya Koil mah bertambah umurnya tiap 4 tahun atau 5 tahun sekali gitu. Tahun kabisat gitu kan. Kita nggak punya alasan kenapa lama. Yang pasti saya sakit, macam-macam penyakit yang nggak bisa yang nggak bisa diatasin dokter, nggak bisa diatasin rumah sakit. Terus sempat bisu, sempat hancur-hancuran, muka saya sempat membesar, gigit saya juga membesar. Betulan. Ariu lah. Nah, sekarang sejak sebelum pandemi lah, terus kita ketemu itu ya. Oh iya. Saya ketemu sama Helvi nonton YouTube, nah itu udah baru mulai bisa keluar rumah deh gitu. Kapan sih itu? Belum pandemi. Masih belum banget. Tepat sebelum pandemi ada konser itu di Singapura. Nah dari situ mulai kesehatan saya membaik, terus yang lain juga mulai, jadi dalam kondisi sakit itu bukan hanya kita sakit, tapi kita mau sebagai band di studio rekaman untuk jamming untuk itu kan nggak pernah berhasil. Ini kalau ke Kang Doni lah gitu ya. Kalau merespon ini katanya di tulisan ini bahwa si pecandu narkoba itu bahkan dibikin sejaman ya, atau satu masa dengan si Backlight ya. 18 tahun lalu, Backlight itu berapa? 2006 ya? 2006. Rilisnya 2007. Rilisnya 2007. Semasa itu berarti apa sih yang bikin si pecandu narkoba ini tunda sekian lama gitu? Sebetulnya waktu bikin Black Light itu mungkin ada stok lagu, mungkin ada 30 lagu gitu yang harusnya masuk ke album Black Light, tapi nggak yang bisa masuk akhirnya yang bisa terkerjakan tuh hanya 9 lagu gitu. Nah sisanya itu nggak tidak sempat terkerjakan gitu, jadi banyak sekali live of Black Light yang belum digarap. Jadi memang selain itu juga banyak produce juga ya, band-band yang memang notabene ya selain Koil aja gitu ya. Kalian juga kalau punya band dan kalian pede, musik kalian bagus, hubungin anakku di mana dia? Di IG lah. Hubungin anakku kalau kalian bisa dekat dengan dia. Pasti ntar kita produksi gratisan dibayarin makanan. Langsung di mentorin ya. Langsung di mentorin deh. Pokoknya kualitas produksiannya setara dengan Koil gitu. Jadi kalau yang paling penting pede dulu. Kalian mau punya band, punya lagu, pede dulu aja. Lagu Aing halus anjing gitu. Pokoknya itu yang paling penting. Soalnya kita nggak pernah tahu kan lagu tuh bagus apa jelek, kita nggak pernah tahu gitu. Kalian hubungin anak saya, ngobrol aja sama dia lah. Soalnya urusan produksian musik semuanya udah mahal.
proses kreatif perilisan si perekaman atau pembuatan lagu si Pecandu Narkoba itu sendiri kumaha? Mungkin Kang Adam lah, mungkin bisa jelasin dulu proses rekaman dimulai kapan, kumaha, tantangan kumaha, apalagi sekarang udah terlibat ya di prosesnya udah lama, jadi standar Doni ngasih gitar sama proses kita tuh Doni ngasih lagu berupa gitar dan nana-nana gitu. Terus habis itu saya beresin, bisa bukan dibilang lirik tapi kayak ancar-ancar kan sketsa untuk lirik yang bakal ini kata-kata ini yang akan ada di lagu tersebut gitu, tapi liriknya belum beres. Itu sama nadanya mungkin ada di 60% 70%. Udah dari situ baru mencari drumnya, itu yang paling ribet karena drummer kita yang nomor 1 bodoh dan mudah. Nah, jadi proses rekaman drum kapan itu berapa tahun? 2 tahun lalu. Jadi Leon main drum seadanya, yang sebisanya dia pokoknya sebisanya Leon main drum untuk lagu itu. Semua direkam, udah kita bawa ke rumah, itu semua diedit, semua gitar, semua drum diedit sampai kayak sekarang, soundnya diganti dan segala macam, baru Adam ingin bassnya. Mulai dulu seperti itu ya. Pokoknya apa yang kamu dengar di rekaman Coil itu hasil editan, hasil settingan, sulap-sulapan semua. Dipoles. Ya, hasil tipuan. Yang jadi masalah kalau kita pandai menipu dalam rekaman. Mungkin ke Korea, mungkin tadi ceritain emang seberapa ribet si Pecandu Narkoba sampai di sini bilang bongkar pasang, menggumut, apalagi ini sebetulnya dibikin pada era Black Light ya, 18 tahun lalu dan seperti itu gitu. Iya sih, emang seingat gua ini mah pernah dilatihinnya sebelum era Black Light. Di studio pernah dilatihin, hilang pas Black Light, ya udah kita konsentrasi di materi Black Light. Nah setelahnya pas sini Tony ngelatih lagi, ini perasaan lo udah pernah kita latihin dulu ya. Nah itu dicoba itu, karena emang aransemen awalnya pun udah lumayan nggak kayak lagu Coil seperti biasanya gitu. Nah itu dicoba lah main drumnya, kayak gini. Ya tadi yang kayak otong tadi, kita coba dulu aja merekam jadi kasar, baru itu di poles lagi ya di studio, karena sekarang ada studio ini. Jadi memang udah ada perubahan dari yang sebenarnya udah pernah dibawain dulu Black Light, cuman ya termemorize ketika Doni bawa lagi materi yang hampir sama gitu ya. Nah kan kalau ini pernah yang di first installment ya, Tom ya. Nah itu kalau ayah meracauna Sunda gitu ya, meracau Sunda kalau nggak salah di versi demo, di versi ini gitu ya. Apa memang ada beberapa proses atau kumaha dengan proses yang di Persis Installment itu 2020 ya, harusnya kita rilisnya di 2021, harusnya rilisnya 2 tahun 3 tahun lalu, tapi kan pandemi ya. Kita udah siap dengan lagu-lagu baru, mau ngerilis album baru, terus pandemi. Masalahnya adalah nomor 1 rekaman ngeluarin biaya yang gede banget. Terus kalau kita rilis saat pandemi, kita rilis lagu baru, nggak ada poin-poin kita bisa manggung gitu. Jadi kalau kita rilis saat pandemi, sama dengan minjeman duit tanpa ada income buat band kan. Nah sementara lagunya udah siap, jadi saat itu secara otak ekonomi kita gitu ya, ya udahlah karena lagunya udah beres, kita rilis demonya aja. Kita rilis demo, terus
ditambahin lagu-lagu cover. Soalnya kalau kita rilis demonya semua, ntar orang udah basi juga karena udah dengar kan. Ya udah kita rilis demo plus lagu-lagu band cover kesukaan kita gitu. Itu dirilis hanya CD. Jadi kita mengutamakan orang-orang yang memang senang rilisan fisik gitu. Ya saat itu nggak berharap ada yang beli juga ya, tapi ternyata penjualannya bagus gitu. Jadi karena itu penjualannya bagus, merchandise-nya penjualannya bagus, kita saat itu mulai mikir juga, kita rilis demo aja kayak gini terus ya. Rilis demo, nggak perlu di finish lagunya, penjualannya bagus deh, income kita bagus selama pandemi gitu. Ya udah, ya rilis installment kedua gitu. Tadinya mau terus rilis sampai installment kesekian, cuman pandeminya udahan. Pandeminya udahan, balik lagi ke mode pertama. Gitulah. Coba ini kalau di installment macam di poles deh-nya. Iya kan itu liriknya. Banget ya. Liriknya belum beres, rekamannya juga hanya rekaman asal gitu. Ya kalau zaman dulu, zaman saya sama Helvi 1000 tahun lalu gitu, kita mah orang-orang yang seneng ya, senang dengerin demo daripada dengerin aslinya. Makanya kan anak punk rock zaman barat orang-orang mah gitu, senang banget ke demo. Nah kita nggak tahu kalau zaman sekarang kita ngeluarin demo teh tanggapannya apa gitu. Kan anak zaman sekarang nggak tahu ya, maksudnya demo kan awam gitu. Jadi kayak mengulang ini aja lah, mengulang kebudayaan zaman dulu untuk demonya dulu.